Halo Fellow Runners, hari ini kita mau ngebahas sepatu keluaran dari Asics Mega Blast. Asics Mega Blast merupakan sepatu terbaru dari lini Blast mereka yang merupakan sepatu paling premium dari Asics sendiri. Launching di bulan September awal ini dan dibanderol dengan harga 3,8 juta rupiah. Kita bahas dari speksnya terlebih dahulu. Sepatu ini datang dengan midsole dengan tinggi stek 45 mm di bagian heel dan 37 mm di bagian forefoot dengan drop 8 mm. Midsole yang digunakan merupakan midsole rancangan terbaru dari Asics dengan nama kimia ATPU. Yang mereka klaim itu 32,5% lebih bouncy daripada midsole mereka yang sebelumnya di FF Turbo atau midsole yang menggunakan bahan kimia PIBA ya di racing shoe mereka yang sebelumnya. Lalu mereka menggunakan coverage untuk outsole-nya itu seperti ini bentuknya, mirip-mirip dengan predecessornya juga seperti Super Blast atau Nova Blast, Dyna Blast juga. Penempatan rubbernya itu mirip seperti ini, tapi coverage-nya ini nggak selebar predecessornya gitu ya. Super Blast itu dia lebih lebar, sedikit lebih lebar, jadi dibikin lebih sedikit tipis gitu ya. Maksudnya tidak terlalu lebar gitu, tapi ketebalannya cukup sih, ketebalannya nggak terlalu tipis juga sebenarnya. Lalu dia Asics menggunakan teknologi Asics Grip yang merupakan teknologi outsole mereka yang paling premium ya, yang mereka pakai juga di Super Blast. Lalu Sonic Blast juga memakai si Asics Grip ini. Asics mengklaim untuk outsole ini tuh outsole mereka yang paling durable dan yang paling grippy juga. Jadi itu untuk teknologi outsole-nya. Lalu kita ke teknologi uppernya ini sendiri mereka merancangnya dengan engineered mesh. Jadi engineered mesh ini tuh tipis sebenarnya, dia nggak tebel gitu ya, tipis. Lalu dia agak stretchy juga dan agak sedikit sebenarnya scratchy itu, tapi nggak kasar sih, agak scratchy cuma nggak kasar. Ini tuh agak mirip-mirip kalau kalian pernah pegang atau pernah pakai Super Blast 1 atau pernah pakai Adidas Boston 12, itu uppernya mirip kayak gini. Yang meshnya agak sedikit scratchy dan tipis, tapi bedanya di sini tuh scratchy-nya itu tetap yang lembut ya. Kalau yang si Adidas Boston 12 sama Super Blast 1 itu agak sedikit kasar, jadi feel premiumnya itu lebih dapat di sini. Selain itu, ini tipisnya itu bikin breathable banget sepatu ini, karena saya kemarin juga pakai 2 kali di Gelora Bung Karno lari di GBK. Itu pagi itu panas banget, tapi sepatu ini tuh nggak ada rasa hotspot atau apapun gitu, jadi benar-benar nyaman dan breathable gitu, jadi benar-benar breathable banget, aman banget, benar-benar nggak ada rasa panas di bagian manapun sepatu ini. Jadi uppernya menurut saya cukup baik ya. Lalu kita ke bagian tangnya itu dia nggak setetang. Kalau kalian lihat di sini tuh ada paddingnya di bagian kanan dan kirinya. Ini tuh mirip dengan, saya nggak tahu Super Blast pakai ini atau enggak, tapi Nova Blast juga pakai padding yang kayak gini, minimalis tapi ngebantu banget untuk comfortnya. Jadi punggung kaki kalian tuh masih ada ya padding yang kena lah, nggak langsung bagian tipis dari si tangnya gitu ya. Lalu di bagian belakangnya ini juga mereka, bagian belakang dan samping kalau kalian lihat di sini tuh mereka juga kasih padding ya. Padding yang sebenarnya kalau kalian lihat tuh cukup tebel, cuman emang bukan yang full pad gitu, jadi kayak gak senyaman itu kalau kalian pakai Nimbus atau pakai sepatu Max Cushion yang lain. Itu biasanya dia tebel dan lebih empuk gitu ya. Ini tebel tapi gak seempuk itu, tapi tetap nyaman kalau menurut saya. Jadi tetap ada comfortnya lah. Lalu ada heel tab-nya juga, ini yang bikin lebih mudah untuk kalian lepas dan pakai sepatu. Heel tab ini lumayan kokoh, bukan heel tapan yang tipis atau apa gitu ya, ini bisa dipakai banget. Lalu mereka pakai teknologi untuk si lacingnya itu, mereka pakai tipikal yang bergerigi gini atau ribbon laces. Jadi ini ngebantu kalau kalian ikat sepatu itu sepatunya nggak gampang lepas talinya gitu ya, karena kan dia bergerigi ya, lebih secure. Lalu di bagian belakangnya sendiri ini juga mereka masih kasih heel padding yang cukup keras, jadi heel kalian bisa kelok dengan baik di sepatu ini. Overall fitnya gimana sih? Overall menurut saya fitnya itu cukup snug fit ya, jadi kayak kalian tuh benar-benar dipeluk banget sama sepatu ini. Bagian toe boxnya juga tingginya tuh pas, kayak tinggi-tinggi banget. Lalu panjangnya banyak orang yang bilang ini agak panjang gitu, tapi menurut saya enggak sih, ini size-nya oke gitu ya, nggak yang terlalu panjang atau apa, jadi ini oke banget.
fitnya semi race fit. Jadi saya sendiri ini ngambilnya upsize supaya bisa dipakai untuk long run ya. Itu aja dari specsnya. Sekarang kita ke ride sepatu ini ya. Gimana sih pakai sepatu ini gitu rasanya. Jadi saya lari 3 kali pakai sepatu ini. Yang pertama itu long run 18 km dengan pace 6 sampai 6.30 sebelum akhirnya dibawa ke 7. Lalu yang kedua itu saya recovery run di besok harinya di pace 6.30 sampai 7. Lalu yang terakhir kemarin saya lari 21 kilo nyoba half marathon distance gitu pakai sepatu ini. Pace-nya itu 5.30 sampai 6.30. Feel-nya gimana? Feel-nya tuh sepatu ini tuh menurut saya cukup empuk ya. Banyak yang bilang sepatu ini keras, tapi menurut saya cukup empuk. Jadi yang kalian dapatin tuh feel-nya itu saat kalian nginjek ke tanah itu ada empuknya dulu, baru ada responsiveness yang membantu ngedorong sepatunya. Itu sih saya rasain dari midsole FF Turbo Square ini. Jadi feel-nya itu tetap empuk, lalu kalian dibantu ngedorong. Jadi ride-nya tuh fun banget menurut saya sepatu ini. Kalau bisa dibilang itu sepatu ini tuh mirip kalau kalian nyoba pakai sepatu karbon gitu ya. Kalau kalian pernah pakai sepatu karbon, saya ngacunya ke Asics Metaspeed edisi Paris. Dia pakai Tiba foam kalau nggak salah, masih yang FF Turbo Plus ya. Nah itu feelingnya agak mirip. Yang saya maksud dengan mirip itu, jadi foamnya itu cepat reaksinya, responsif. Tapi kalau sepatu itu kan dia punya carbon plate ya, jadi feelingnya itu si Tiba itu kalau menurut saya lebih empuk daripada ini. Jadi feeling kalian dapetin kalau pakai si Metaspeed Paris itu, kaki kalian itu pas jatuh ke tanah tuh dapat empuknya dulu, sensasi empuknya, lalu didorong dengan si responsiveness dari plate-nya gitu ya. Jadi agresif banget emang, jadi kayak kalian dapat empuk langsung dorong, empuk langsung didorong. Itu pun mirip dengan ini, tapi ini tuh less agresif, nggak seagresif itu. Jadi kalian dapat empuknya sedikit lalu didorong. Dorongnya tuh moderate aja ya, nggak yang sekencang kalau kalian pakai carbon plate. Kalian nggak pakai carbon plate kan, walaupun ini cukup stiff ya, nggak pakai carbon plate. Tapi ini tetap nyaman, jadi funnya ride-nya tuh fun banget. Bedanya apa sih dengan sepatu carbon plate gitu ya? Kalau menurut saya ada kelebihan di sepatu ini yang berbeda dari carbon plate gitu ya. Karena kalau misalnya kalian pakai carbon plate itu kan carbon plate itu kan stiff banget ya, keras. Jadi kalau misalnya kalian nggak ngasih tenaga yang banyak ke carbon plate-nya, dia nggak akan bantu kalian untuk mendorong kalian juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian di pace 6.30 ke atas ke 7 gitu, bukan kalian dapat responsiveness ya, ada kalian sakit gitu karena keras dan stiff banget si carbon plate-nya. Tapi itu nggak ditemuin di sini kalau menurut saya, karena sepatu ini tuh tetap lembut gitu. Saya pakai di pace 6.30, 7 cruising gitu ya, lari santai, pace steady gitu tuh nyaman banget di sini, benar-benar nggak ada sakit-sakit. Dan steknya ini kan tinggi ya, saya termasuk heavy runner, berat saya itu 85 ya. Jadi kalau misalnya saya pakai sepatu yang steknya rendah itu udah hanya suka sakit lututnya. Tapi sepatu ini karena steknya tinggi dan tetap ada plushnya ya, kesan plushnya, jadi kaki kalian tuh nyaman banget gitu, bener-bener ground contactnya minim banget di sepatu ini. Itu sih yang saya rasain. Jadi sepatu ini tuh bener-bener versatile banget, salah satu sepatu yang paling versatile yang pernah saya coba. Lalu kita ke bagian kesimpulannya untuk sepatu ini pros dan consnya. Pro-nya udah jelas, sepatu ini tuh versatile banget. Kalian mau pakai di segala macam latihan kalian gitu ya, sebagai daily training gitu, mau dibawa tempo, dibawa fartlek, dibawa long distance atau recovery, ini bisa banget. Semua training itu bisa dibabat. Mungkin untuk interval pun menurut saya bisa, karena ini responsif banget ya. Kayak saya bilang tadi, saya lari di 5.30 itu rencananya buat long run gitu ya, rencananya mau dibawa ke half marathon distance kayak. Jadi ya udah niatnya nggak terlalu cepet gitu, tapi nggak terasa tiba-tiba pas saya lihat jam saya kok 5.30, pace-nya 5.30, tapi nggak terasa udah 4 kilo gitu. Karena seenak itu ride-nya, benar-benar kayak cruising seenak gitu. Jadi kan menurut saya interval pun harusnya bisa pakai sepatu ini. Cuman mungkin emang kalian nggak bisa dapetin feeling ground contact-nya ya, karena steknya itu kan tinggi banget gitu. Dan ada beberapa orang yang kalau lari interval tuh suka ngerasain ground contact gitu ya. Saya sendiri
jarang banget lari interval, jadi nggak masalah. Tapi menurut saya ini masih bisa dipakai buat lari interval. Lalu pro yang kedua apa? Pro yang kedua tuh menurut saya sepatu ini tuh stabil. Dengan stek setinggi ini, sepatu ini tuh stabil. Saya ngebandingin stabilnya sepatu ini tuh dengan Adidas FOSL atau Hoka Mach 6 yang edisi ke-6 itu. Mereka kan steknya lebih rendah ya, kalau salah mereka steknya 36 mili di heel atau 38 mili di heel gitu ya, masing-masing gitu. Terus itu lebih rendah 8 mm lah daripada ini. Tapi ini jauh lebih stabil menurut saya. Saya nggak tahu apakah ini karena ada ASICS gripnya atau emang dari lebar platformnya gitu ya. Saya belum ukur juga platformnya apakah ini lebar dari dua sepatu itu atau enggak. Tapi ini menurut saya jauh lebih stabil. Terus dibantu dengan ASICS gripnya ini, itu kalian bisa pede banget pakai sepatu ini untuk ngerem mendadak gitu, atau kalian butuh untuk putar balik gitu, kalian bisa pede banget pakai ini biarpun steknya tinggi gitu ya, karena ASICS gripnya itu benar-benar sesuai yang ASICS bilang sih, emang ini tuh grippy banget. Tapi tetap harus hati-hati ya, karena ini kan sepatu tinggi steknya, jadi ya possibility kalian ankle roll juga tetap ada gitu, jadi ya tetap responsibel kalau pakai sepatu gitu, jangan asal-asalan putar baliknya atau ngeremnya gitu ya, tetap harus diperhatiin gitu. Lalu pro yang ketiga apa? Pro yang ketiga itu menurut saya ASICS Did It Again sih kalau menurut saya. Ini sepatu setebal ini steknya, terus dengan beberapa spot-spot kenyamanan gitu ya, dengan padding-padding yang dikasih gitu, tapi bisa manage sepatu ini dengan bobot yang ringan banget, cuma di 230 gram gitu. Itu luar biasa banget sih. Ini kayak sepatu teringan di kelasnya dengan stek tinggi ini ya, karena sepatu-sepatu dengan stek seperti ini tuh rata-rata berarti di atas 280 gram. Mungkin yang paling ringan sebelum itu ada di Neo Vista 2 kalau nggak salah tuh, dia di 250 atau 260 gram, saya lupa. Cuman ya itu kalian cuma dapat upper full knit aja, yang saya juga pernah coba ya. Cuman maksudnya kalau kita lihat tuh dia full knit, nggak ada padding yang banyak, lalu heel structure-nya juga nggak ada. Jadi ini sepatu tuh ringan banget, jadi spesial banget menurut saya. Menurut saya ASICS itu salah satu yang paling hebat sih untuk meracik midsole yang ringan. Karena kalau kalian lihat juga Nova Blast itu pakai midsole di 40 mm, tapi beratnya juga cuma 250 gram gitu ya. Jadi kayak ringan banget. Lalu kita pindah ke consnya. Consnya apa sih sepatu ini? Jelas sepatu ini cons pertamanya itu mahal banget. Sepatu daily trainer atau ya bisa dipakai race juga, sepatu tanpa plat dengan harga 3,8 juta itu paling mahal sih harusnya di kelasnya ya. Saya nggak tahu brand-brand yang non big brand gitu ya, mungkin yang niche brand atau on gitu ngeluarin sepatu yang harganya lebih mahal dari ini, mungkin ada. Cuman kalau kita ngeliat ke kompetitornya seperti Adidas, New Balance, kayaknya ini sepatu yang paling mahal sih dengan harga segini gitu ya. Tapi itu worth atau enggak, balik lagi ke kalian. Kalau saya sendiri ngejustifikasinya dengan segala material premium yang dikasih oleh ASICS, lalu dengan durability yang, biar kita belum coba durability-nya ya, baru 50 kilo juga kan. Cuma menurut saya ini durable sih harusnya, karena Super Blast aja bisa 1000 kilo, 1200 kilo, ini di atasnya itu gitu harganya. Walaupun ya ini lebih ringan ya, harusnya sih menurut saya 800 kilo dapat lah. 800 kilo dapat, atau ya itu kan bisa sampai 2 kali atau 3 kali lipat dari sepatu carbon plate ya, untuk durability-nya sendiri. Padahal harga sepatu carbon plate kan di pasaran kita tahu sendiri 4 juta ke atas gitu. Ini lebih ringan, jadi menurut saya justifikasi saya sendiri sih lebih ke value to kilometernya ya. Jadi sepatu ini harusnya sih lebih baik value per kilometer dibandingkan sepatu ratio yang pakai carbon plate. Jadi kalau kalian butuh sepatu yang nggak pakai carbon plate aja, ini cukup ya, go for it. Lalu cons yang kedua menurut saya, ini bukan cons sebenarnya, ini mungkin lebih kayak masukan atau bisa jadi bahan pertimbangan. Uppernya, menurut saya uppernya ini enak, maksudnya kan comfortnya tetap dapat ya. Cuman saya mikir gimana kalau sepatu ini tuh dikasih padding atau upper yang lebih sedikit nyaman gitu, yang lebih tebal sedikit gitu ya. Mungkin comfortness-nya tuh lebih baik lagi gitu, lebih baik lagi, dan kalau kalian pakai long run jadinya jauh lebih nyaman. Mungkin ASICS bisa tambah 5-10 gram bobot sepatu ini, tapi ngasih comfortness yang lebih di bagian uppernya,
itu not a bad idea sih, cuman ya itu masukan, mungkin tim researcher ASICS bisa coba di seri keduanya, ya would be good sih. Lalu quotes yang ketiga, menurut saya masalah ASICS dari dulu ya, dari ASICS Superblast 1, Nova Blast 3, sepatu-sepatu hot items mereka tuh susah nyarinya stoknya di pasaran. Superblast 2 udah agak better, saya lihat kemarin juga waktu beli sepatu ini stoknya ada gitu ya. Cuman untuk si Mega Blast ini juga dia kan hot items ya. Saya takutnya ini bukan ke con sih, cuman lebih kayak antisipasi, semoga ASICS belajar dari kesalahan sebelumnya gitu ya, atau teknik marketing mereka untuk ngilangin sepatu-sepatu mereka yang flagship di pasaran, saya nggak tahu juga. Cuma kita berharap sepatu ini tuh ready di pasaran gitu, karena kalau saya lihat sendiri, saya belum cek ke toko offline, tapi untuk di online store-nya di website ASICS, untuk Mega Blast itu untuk seluruh size itu udah sold out semua. Jadi ya selaku itu si sepatu ini ya kita harap cepat restocknya ya, jadi nggak sulit untuk carinya di pasaran, jadi harus just tip gitu kan, agak ribet ya, dan harganya jauh lebih mahal biasanya daripada harga di official store-nya. Jadi semoga ASICS bisa memenuhi pasar lah untuk sepatu ini gitu ya. Jadi gitu aja teman-teman untuk review saya untuk sepatu ASICS Mega Blast ini. Kemungkinan akan saya review long term karena saya juga pakai ini untuk kebutuhan pribadi, bukan untuk review. Jadi buat teman-teman yang mau lihat long term reviewnya bisa stay tune di channel ini. Dan untuk kalian yang udah ngekok sepatunya atau ingin udah pakai sepatunya atau baru mau beli, kepikiran mau beli, boleh komen di bawah ya. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu lagi.